Baik anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir kumpul dalam rangka belajar bersama-sama di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Tawangsari dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Juga tidak lupa sholawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapannya dengan kita selalu menyampaikan sholawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa Bapak kepada kalian semua, kita selalu sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memulai pelajaran kita, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Nanda Ayu Nadila hadir? Baik. Al-Farisa? Ya. Al-Ifan? Alifah Lintang Khairunisa? Ya. Anggun Khairunisa? Ya. Karisa Maharani? Eka Sri Ramadhani? Jihan Najwa? Muhammad Ilham Cahyono? Baik. Prabowo Eka? Fadilah Putri? Zahidah Basma? Kemudian yang terakhir Zafirah Laila Az-Zahra. Baik, berarti hadir semua nggih hari ini? Hadir semua nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, alangkah baiknya kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa pada pagi hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam bertolabul ilmi. Anak-anakku sekalian, tidak ada salahnya juga untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Salah satu bisa membaca Quran surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Mungkin silakan salah satu bisa membaca. Siapa? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Mbak Laras yang telah membacakan Quran surat Al-Ikhlas. Harapannya semoga kita selalu mendapatkan keberkahan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam rangka untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk itu, kepada Mbak Bunga bisa maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, yuk. Dan untuk yang lainnya, silakan untuk berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan bisa duduk kembali. Terima kasih anak-anakku sekalian. Untuk motivasi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah dari Mario Teguh, anak muda yang akan sukses besar, selalu disiplin, walaupun mungkin belum mengerti atau menyukai yang dilakukannya. Untuk itu, harapan Bapak kepada kalian semua untuk selalu disiplin dalam segala hal. Sebagai sebuah persepsi pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, masih ingatkah materi kita pada minggu yang lalu? Masih? Ya. Apa Mbak? Materi minggu lalu tentang perempuan. Ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bersama, yaitu satu materi tentang mawaris atau pembagian harta warisan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bersama, yaitu materi tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 5 hal. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik mampu menelaah makna beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Dan yang keempat, setelah melihat video pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik mampu merangkum tanda-tanda qada dan qadar dengan benar. Dan yang terakhir yaitu adalah setelah melihat video pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada qada dan benar dengan baik. Anak-anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk menuju kepada tujuan pembelajaran, kita harus melalui tahapan, baik itu mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan, menanggapi, dan juga
mengkomunikasikan. Sebuah pertanyaan bagi kita semua, apakah kalian percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap kalian ketika dihadapkan kepada rasa sakit yang sedang dirasakan? Untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, maka silahkan dibuka buku kalian. Bawa semua hari ini? Ya, baik, silahkan dibuka buku PAI dan budi pekertinya. Silahkan dibuka halaman 20, materi tentang qada dan qadar. Bapak beri waktu kalian 15 menit dari sekarang. Silahkan untuk dibaca. Baik anak-anakku sekalian, waktu habis, 15 menit sudah terlewati. Untuk selanjutnya, untuk menambah wawasan kita, silakan ini nanti bisa melihat video yang Bapak akan tayangkan, dan jangan lupa untuk bisa menganalisis setelah melihat video yang akan kita saksikan bersama. Untuk itu silakan kita lihat bersama. Qadha dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qadha secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qadha secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya. Itu tadi anak-anak sekalian video yang Bapak tayangkan. Untuk selanjutnya barangkali ada yang mampu atau bisa menganalisis, silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Zaidah Basma, presensi 34, akan menyampaikan analisis video dari video yang telah ditayangkan tadi. Menurut saya, video tersebut dapat dianalisis bahwa apapun yang terjadi di dunia dan yang menimpa pada diri manusia pasti telah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana. Semua telah tercatat secara rapi dalam sebuah kitab pada zaman azali. Kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Basma yang telah mencoba memberikan sebuah analisis dari video yang kita saksikan. Untuk itu, tepuk tangan untuk Mbak Basma. Ya, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya silahkan ini nanti Bapak minta kepada kalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok atau dengan nomor yang kalian peroleh. Bapak akan menghitung dan setelah itu silakan nanti berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian peroleh. Paham semuanya ya? Baik, akan Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ya, silahkan untuk yang mendapatkan nomor 1 bisa berkelompok di sebelah barat, kelompok 2 bisa di bagian depan sini, sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 nanti di belakang. Yuk silahkan untuk segera berkumpul sesuai dengan nomor yang diperoleh. Silakan. Ayo segera berkelompok sesuai dengan tadi yang nomor yang sudah diperoleh. Ya, anak-anak sekalian sudah berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing tadi ya.
Kalau sudah, ini sembari nanti Bapak akan bagikan LKPD, yaitu akan kami sampaikan terlebih dahulu ketentuan diskusinya. Silakan untuk masing-masing siswa ini nanti mengeluarkan pendapatnya, kemudian ketua kelompok sebagai penyampai hasil diskusi. Kemudian yang ketiga, silakan untuk seluruh siswa mampu mengintegrasikan informasi dari buku dan video yang telah dilihat dan dibaca dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Paham ya? Baik, ini akan Bapak bagikan LKPD-nya dan juga sekaligus lembar jawabnya. Silakan. Silakan. Ini. Ya, ini silakan. Ini tolong Mas bisa maju ke depan. Ya. Ya, silakan. Sudah mendapatkan LKPD semua? Kalau sudah, silakan untuk berdiskusi sesuai dengan apa yang ada dalam LKPD yang telah Bapak berikan. Waktu kurang lebih sekitar 20 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi. Yuk. Baik anak-anak sekalian, waktu sudah habis. Sudah selesai belum? Sudah ya? Kalau sudah, silahkan untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Oke, silakan berdiri. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Makna dari takdir dalam Kamus Bahasa Arab dan dikutip dari Jurnal Al-Quran dan Al-Hadis. Kata takdir berasal dari kata qadara, artinya ketentuan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan suatu perkara atas kehendaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Dan selanjutnya silakan untuk kelompok 2. Siapa? Ya, silakan Mbak berdiri. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2. Siapa yang akan menyampaikan? Saya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Mengimani qadarnya berarti meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dalam menetapkan, menentukan, mengatur, dan menjaga sistem kehidupan termasuk hidup manusia. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan. Dan masih ada satu kelompok, yaitu kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5. Silakan siapa? Ya, silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 5, yaitu beriman pada qada dan qadar bermakna mempercayai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka yang mendapatkan keberhasilan adalah mereka yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yakni 1. Takdir mubram, tidak bisa diubah walau dengan ikhtiar paling besar sekalipun. Contohnya adalah ajal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian, baik kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan kelompok yang kelima telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi dalam bentuk barcode. Silakan nanti melalui HP kalian bisa men-scan-nya. Ini Bapak bagikan. Ini bisa ke depan salah satu yang belakang. Sini Mas. Siapa ini? Oh ya. Ya, oke. Silakan. Ya. Sudah mendapatkan semuanya? Kalau sudah, silakan untuk di-scan. Kalau sudah di-scan, silakan dikerjakan soal evaluasinya. Bapak berikan waktu 15 menit dari sekarang.
Silakan. Waktu telah selesai, 15 menit telah berlalu. Sudah selesai semua mengerjakan soalnya? Baik, kalau sudah, anak-anak sekalian bisa langsung dicek di HP kalian masing-masing kira-kira nilainya berapa. Tentunya ada yang mendapatkan nilai baik, ada yang mendapatkan kurang, atau mungkin masih kurang sekali. Ya, kamu dapat nilai berapa, Mas? 8, Mbak. 8. Kamu berapa, Mbak? 4. Kamu berapa, Mas? 7, Mbak. 7. Oke, tidak masalah. Kamu berapa, Mas? 8. Berapa, Mas? 10. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yoga. Nih, coba kita lihat bersama. Coba kita bahas ya. Kita bahas soal yang tadi kalian kerjakan. Soal nomor 1 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 yang artinya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Pertanyaannya, orang yang rajin belajar dan berdoa akan mendorong keberhasilan dalam ujian. Duduk masalah ini berkaitan dengan takdir apa? Takdir mu'allaq. Jawabannya adalah B. Ya, tidak masalah tadi kalau ada yang salah. Nanti harapannya besok bisa lebih meningkat kembali. Kemudian anak-anak sekalian, yuk silakan, mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita seharian ini. Silakan yuk. Ya, silakan Mas, berdiri. Terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kali ini. Dari hasil kegiatan kita hari ini, saya memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan berjalan dengan baik dan menarik. Yang kedua, berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban dan berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Naufal yang telah memberikan kesimpulan dari materi kita, yaitu iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya izinkan Bapak juga memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Kemudian qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kata terakhir dari Pak Guru untuk kesimpulan hari ini yaitu takdir memang seperti ini, sangat menarik. Semula engkau ingin berkelana ke utara, tetapi dia malah membuatmu terbang ke selatan, bahkan berpindah dengan sukarela. Itulah takdir. Anak-anakku sekalian, sebagai sebuah penutup, Bapak ingin memberikan sedikit refleksi bahwa iman dalam bahasa Arab berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang beriman atau orang mukmin jika memenuhi 3 unsur tersebut.
Anak-anakku, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menarikkah? Menarik. Alhamdulillah. Dan sebagai tugas kita hari depan atau minggu depan, yaitu adalah silahkan kalian nanti di rumah masing-masing mempelajari materi tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di rumah selalu berdisiplin dalam segala hal, terutama dalam masalah ibadah. Tertibkan ibadah sholat kalian yang sholatnya belum tertib. Bacalah Al-Quran di setiap kalian memiliki waktu yang longgar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.